Saya akan membahas tema tentang mengungkap skandal, yaitu cinta dari Daud dan Batsyeba. Mari kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Cerita ini Tuhan izinkan masuk di dalam kitab suci dengan panjang lebar, nanti sampai ke PB disimpulkan di dalam kalimat yang sangat pendek. Perhatikan 2 Samuel dari pasal yang ke-11 di ayat 1, ini ceritanya sangat panjang sampai ke ayat yang ke-27. Oke? Nanti disimpulkan menjadi kalimat yang pendek di Matius pasal yang pertama. Saudara tahan dulu yang 2 Samuel, lihat di Matius pasal yang pertama. Di Matius pasal yang pertama, di dalam silsilah. Lihat di dalam silsilah, waktu Matius mencatat, Yesus akan dilahirkan dari jalur Abraham, jalur Daud, dan nanti muncul istri Uria. Ayat yang ke-6, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kalimat ini sangat pendek, tetapi penjabaran istri Uria itu dicatat di 2 Samuel pasal yang ke-11. Nah, sekarang kita kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-11 dan nanti kita akan menyoroti mengapa Matius masukkan cerita istri Uria ini. Lihat di pasal yang ke-11, nanti saya akan jelaskan dengan saya mengutip ayat dan kita tidak baca dulu dari ayat 1 sampai ayat ke-27. Perhatikan di ayat yang pertama, pada pergantian tahun. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini tidak begitu jelas, di dalam terjemahan yang lain ini lebih jelas, yaitu pada saat pergantian musim, yaitu masuk ke musim semi. Zaman dulu kalau orang berperang, mereka harus melihat pergantian musim. Kalau saya akan membawa pasukan yang dalam jumlah yang sangat banyak dan akan melewati daerah-daerah yang panas, maka saya jangan bawa pasukan untuk berperang di musim panas. Kalau saya akan berperang menuju ke daerah yang nanti akan kena dingin luar biasa, tentara-tentara saya tidak tahan dingin, maka jangan berperang di musim dingin. Maka musim yang paling enak untuk pergi berperang itu musim semi. Musim semi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, dan musim semi anginnya sepoi-sepoi. Itulah saatnya dipakai oleh orang zaman dulu untuk pergi menggempur musuh. Nah, perhatikan di pasal yang ke-11 ini terjadi pergantian tahun atau pergantian musim menuju musim semi, dan pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi bangsa-bangsa waktu itu memakai musim ini untuk pergi berperang. Dan Daud memakai strategi yang sama. Oke? Nah, perhatikan pendahuluan ini sangat penting. Daud menyuruh Yoab beserta orang-orangnya, seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, cerita ini kalau saudara lihat di background-nya, peperangan demi peperangan sudah diraih oleh Daud dengan pasukan-pasukan dia yang begitu hebat. Pasukan Daud itu pasukan yang siap mati untuk dia. Daud bagaimana bisa dapat pasukan? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Daud seorang yang sangat muda, seorang yang kurang pengalaman memakai baju perang, tetapi dia berjiwa prajurit dan berjiwa komandan. Di dalam diri orang ada yang berjiwa prajurit, tidak berjiwa komandan. Ada yang berjiwa komandan, tapi tidak bisa atau tidak mau pergi berperang karena tidak berjiwa prajurit. Daud berjiwa prajurit yang siap turun tangan untuk berperang, dan dia juga berjiwa komandan
sehingga dia bisa mengatur semua strategi peperangan dan dia bisa memetakan semua strategi, kau gempur yang mana, kau gempur yang mana, dan dia ahli di dalam peperangan. Nah, perhatikan waktu dia dipilih untuk nanti menjadi raja, menggantikan Raja Saul, dan Saul melihat anak muda ini, Saul langsung sangat cinta kepada anak muda ini, dan Saul angkat dia menjadi pembawa senjata. Nah, ini background yang sangat penting untuk kita memahami Daud melakukan kesalahan yang seperti Saul lakukan. Kesalahan apa? Saul waktu melihat Daud, dia tahu orang ini berpotensi, maka kuangkat dia menjadi orang yang berposisi yang sangat strategis. Ini di masa awal, nanti kesalahan Saul mulai muncul. Mari kita lihat di dalam kitab Samuel. 1 Samuel di pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ini adalah bagian di mana nanti Saul berubah hatinya dan dia akan menghabisi Daud. Kita mundur dulu lihat di pasal yang ke-16. Perjumpaan Saul sama Daud, ini tema yang sangat penting. Ayat yang ke-17 pasal ke-16, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Jadi bisa musik, tetapi dia berjiwa prajurit, dan dia juga berjiwa komandan. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Lalu Saul mengirim suruhan kepada Isai, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Isai mengambil seekor keledai dan seterusnya. Ayat ke-21, demikianlah Daud sampai kepada Saul. Ia menjadi pelayannya, Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkan Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ini kelebihan Saul yang luar biasa di masa awal. Dia menemukan seorang anak muda dan dia tempatkan ke posisi yang tepat. Orang ini bisa dipercaya, maka ditempatkan menjadi pembawa senjata. Semua pemimpin-pemimpin dunia itu dia menjaga dirinya dari semua serangan musuh, maka ditaruhlah bodyguard-bodyguard dengan senjata-senjata yang tersembunyi di tubuh mereka, dan yang paling mengerikan adalah pembawa senjata itu yang menyerang si pemimpin negara. Dia tidak bisa kabur, karena si pembawa senjata dan bodyguard itu selalu bersama dengan pemimpin negara dan berjalan bersama-sama. Kalau dia keluarkan senjata, dia tembak mati, tidak ada tempat untuk dia bersembunyi. Maka orang yang bisa mendampingi pemimpin dengan membawa senjata, orang itu harus dipercaya 1000%, saudara. Dan orang itu harus diketahui kesetiaan dia kepada negara dan kepada pemimpin negara. Dan Saul begitu melihat, tidak dicek lagi, tidak dieliminasi, tidak dikasih ujian, langsung disuruh untuk menjadi pembawa senjata. Berarti kepercayaan daripada Saul. Ini sisi yang luar biasa, Saul menemukan orang hebat. Ini terjadi juga di Daud. Daud menemukan Uria. Uria orang yang sangat-sangat hebat. Uria masuk di dalam daftar nama semua prajurit-prajurit dari si Daud. Mari kita lihat semua daftar nama prajurit-prajurit si Daud. Ini tema yang sangat menarik. Saudara perhatikan di dalam kitab 2 Samuel. Di dalam kitab 2 Samuel, coba kita lihat ada daftar nama prajurit-prajurit dan Uria itu masuk yang terakhir.
di pasal yang ke-23, saya langsung baca di ayat ke-39, Uria ada di nomor yang terakhir. Orang Het semuanya 37 orang. Jadi ada 37 orang top. Kalau saudara mundur ayatnya, saudara menemukan orang top-top semua yang mendampingi si Daud. Di sini kita lihat Daud mempunyai kelebihan yang luar biasa melampaui Saul, karena Saul menemukan hanya satu, yaitu Daud. Tetapi waktu dia temukan satu yang adalah Daud, ini sudah sangat-sangat luar biasa, karena dari satu orang ini nanti dia bisa menemukan begitu banyak prajurit yang setia mati untuk dia. Tetapi secara angka jumlah, Saul kalah. Saul hanya temukan satu. Daud didampingi 37 orang yang top. Dan bukan hanya itu, saudara baca cerita daripada Daud. Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak ada orang yang mendampingi, dia seorang diri. Lalu dia sampai ke Gua Adulam, di situ dia menemukan semua orang-orang yang tanda petik sampah masyarakat, semua orang-orang yang tidak ada gunanya, tetapi Daud melatih mereka dan mereka nanti akan menjadi prajuritnya si Daud. Itulah sebabnya saya katakan Daud berjiwa prajurit, Daud berjiwa komandan. Dan dia seorang yang ahli perang dan dia melatih orang-orang yang tanda petik sampah menjadi prajurit dia yang hebat. Dari 400 orang prajurit dia yang dia rekrut nanti berubah menjadi 600 prajurit. Dia terus menambahkan jumlah prajurit dan dia komandannya. Hebat tidak orang ini? Hebat ya? Oke. Lalu kesalahan Saul itu apa? Waktu Saul sudah mendapatkan satu orang hebat ini, lalu ada komisi wanita nyanyi-nyanyi, saudara ya. Wah, kalimat nyanyinya itu tidak enak, saudara ya. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Kelemahan kuping pemimpin adalah selalu memakai konsep matematika, yaitu kurang atau bagi. Kelemahan pemimpin kalau sudah menjadi pemimpin, kupingnya punya kelemahan. Karena dia menilai segala sesuatu dari minus atau bagi. Dia harus mempunyai kuping, yaitu kuping plus. Saul beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa, kupingnya kuping minus. Kalau kuping minus, berarti aku kalah banyak sama Daud. Kalau kupingnya kuping bagi, aku sama Daud, prestasi Daud, prestasi luar biasa. Prestasiku tidak luar biasa. Saya sama dia bagi. Ada garis pemisahnya. Dia bukan saya bukan dia. Akhirnya angka saya kecil, angka dia besar. Saya kalah dan saya tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Karena kupingnya minus sama kupingnya bagi. Ada slash. Kupingnya mesti kuping tambah. Waktu dia dengar komisi wanita nyanyi, wah, Daud berlaksa-laksa. Aku ceng-cengan, ini ban-banan gitu kan. Kalau kupingnya kuping tambah, Saul tidak perlu minder. Karena ceceng sama ceban digabung jadi 11.000, betul nggak? Karena gue yang rekrut dia. Kelemahan semua pemimpin, kalau dia sudah jadi pemimpin, lalu kalau dia sudah capai prestasi tertentu, yang dibawa dia mencapai prestasi yang melampaui dia mulai pikir semua siasat untuk habisi semua yang berprestasi itu. Karena kuping pemimpin, kuping minus, dan kuping bagi. Itu kelemahan Saul. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Saul memakai cara untuk menghabisi si Daud. Nah, nanti cara Saul akan diadopsi oleh Daud. Mari kita lihat, tapi nanti Daud memakai cara yang ada variasi, saudara ya. Lihat di kitab Samuel tadi. 1 Samuel di pasal yang ke-18. Begitu mendengar, langsung muncul kekhawatiran, posisi saya akan direbut. Lihat di 1 Samuel 18 ayat yang ke-8 bagian bawah.
Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Oke. Sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Lihat strategi Saul menghabisi si Daud. Oke. Ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancap Daud ke dinding. Dia pakai senjata perang untuk mematikan si Daud, tetapi Daud ngelak. Tidak mati-mati karena Tuhan menyertai. Lalu strategi kedua untuk menghabisi si Daud, dia tempatkan di tempat peperangan. Lihat di ayat yang ke-13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000. Wow, kepala pasukan 1.000 ini kepala pasukan yang tertinggi. Ada 10 orang, kalau ada satu jadi pemimpin, dia memimpin hanya 10. Ada 50 orang, kalau ada satu pemimpin hanya pimpin 50. Ada 100, kalau ada satu pemimpin hanya pimpin 100. Tapi Daud langsung memimpin 1.000, tidak usah lewat pimpin 10 dulu, pimpin 50 dulu, pimpin 100 dulu, atau 200 dulu, 300 dulu. Tidak usah diuji begitu lama, langsung dikasih posisi. Wah, hati-hati ya. Kalau saudara langsung dikasih posisi, hati-hati. Dulu di satu tempat, ada satu orang berkata kepada saya, Pak, saya tahu ini saya akan bahaya, Pak. Loh, kenapa? Saya di satu tempat kerjaan, saya mendadak diangkat menjadi posisi yang tinggi. Dan gaji saya akan dinaikin, tapi posisi saya adalah posisi yang harus tanda tangan. Enak ya? Tidak usah banyak mikir, hanya tanda tangan ya. Nggak ceret, selesai. Tetapi tempat saya kerja ini izinnya belum jelas. Jadi semua yang terjadi transaksi harus lewat tanda tangan saya. Dan kalau ini kena ciduk, izin belum ada, sudah ada transaksi, maka saya akan dipenjarakan. Menurut Pak Aiter bagaimana? Kalau saudara tanya begini gimana? Bapak berhenti saja, saya gantikan gitu kan. Sudah lama kerja, tidak dapat lamar, ditolak, saya gantikan saja. Saya sudah siap masuk penjara. Karena demi Injil, aku mau masuk penjara, saya mau mengabarkan Injil kepada para narapidana. Kalau saya berkata, hati-hati, kalau mendadak ada orang angkat menjadi posisi tinggi, tetapi ada bahaya yang sangat besar, hati-hati. Nah, Daud ditempatkan menjadi pemimpin pasukan 1.000 untuk apa? Untuk dia memimpin. Wah, secara posisi sekarang menjadi terhormat ya. Tadi bawa senjata, sekarang terjun di dalam peperangan atas penentuan daripada Saul. Berarti surat pengangkatan secara resmi. Mari kita lihat. Ayat ke-13 tadi mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Kenapa pilih dia? Karena pemimpin harus berada di depan. Kalau di depan, kemungkinan mati lebih besar. Zaman dulu, pemimpin selalu di depan. Zaman-zaman setelah itu, pemimpin sembunyi di belakang. Semua prajurit itu ya, pion-pion dimajukan dulu sampai habis semua. Dikirim lagi sampai habis semua. Setelah habis, dia kabur dari belakang. Kalau zaman dulu tidak. Yang jadi pemimpin, dia yang maju duluan. Maka kalau kita lihat film-film kolosal, yang naik kuda di paling depan, itu kepala premannya, saudara ya. Dan kalau dia maju ke depan dengan muka yang garang, dengan wibawa yang luar biasa, suara dia menggerakkan ratusan ribu orang untuk maju. Karena dia maju duluan. Saya nggak pernah lihat film kolosal ya. Maju! Trompet dibunyikan, waktu dia maju, semua yang belakang lari terbirit-birit. Nggak pernah ada, saudara ya. Yang ada begitu dia maju, yang belakang sudah beringas luar biasa, dan mereka akan lari dengan cepat atau naik kuda dengan cepat, karena pemimpinnya sudah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terjadi peperangan, nanti akan menghabisi musuh, lalu si pemimpin bisa dibunuh duluan, karena dia ada di depan. Nah, Daud ditempatkan di paling depan, tujuannya untuk apa?
supaya dia dimatikan. Tapi Tuhan menyertai si Daud ini. Tidak boleh mati. Karena dia harus jadi raja. Lihat ya, kepintaran Saul menemukan orang ini. Kepintaran daripada Daud menemukan prajurit yang hebat. Di dalamnya ada Uria. Lalu kebodohan si Saul karena matematikanya minus sama bagi. Dia mau habisi si Daud dengan cara tombak, memakai senjata perang dengan cara kirim ke medan peperangan. Cara ini dipakai nanti oleh Daud untuk menghabisi si Uria. Tetapi heran, Alkitab menjabarkan rohani dari Uria ini. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa yang terjadi. Kita kembali dulu ke kitab Samuel, 2 Samuel pasal yang ke-11. Nah, setelah kita memahami latar belakang background, apa yang Daud pernah alami, mestinya tidak kerjakan ke orang lain. Tapi yang dia pernah alami, sekarang dia lakukan untuk si Uria, yang adalah prajurit yang luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau Uria masuk surga, sekamar sama Daud di situ. Mereka rapat kayak apa itu ya? Setiap hari ketemu ngomong apa gitu ya. Lalu Batsyeba juga di situ, saudara ya. Dan Salomo juga di situ, saudara. Lalu Nathan di sebelah kamarnya, gitu ya. Wah, nggak tahu apa yang terjadi. Mereka ribut apa, nggak tahu lah. Ngomong apa, nggak tahu. Itu malunya luar biasa, saudara ya. Mari kita lihat di 2 Samuel pasal yang ke-11. Nah, di dalam masa peperangan, saat musim semi, semua sudah diutus di peperangan. Daud tidak ikut di peperangan karena sebelumnya dia sudah memimpin dan memenangkan peperangan. Maka wajar seorang raja yang sudah mengalahkan musuh-musuh yang hebat-hebat, sekarang sisa yang biasa-biasa serahkan ke anak buah. Dan dia istirahat untuk menikmati semua kelelahan dia untuk pemulihan dan menikmati istana. Nah, nanti saya akan tanya saudara ya. Lihat di ayat kedua, sekali peristiwa pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampaklah kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Apa itu soto? Kalau hanya dibuang soto, nah, saudara tahu itu ya. Zaman dulu kalau mereka buat rumah, mereka harus buat soto. Soto itu kayak dak. Kalau saudara punya rumah lantai 2, lantai 3, di paling atasnya saudara buat dak. Untuk saudara bisa naik ke atas. Kalau ada anak kecil main layangan di situ, jemuran di situ. Itu adalah tempat yang saudara buat kosong untuk saudara bisa injakkan kaki di situ, jalan-jalan. Lalu duduk main gitar, lihat bulan, lihat bintang, nangis di situ, minta jodoh dan seterusnya ya. Kalau zaman dulu ada orang yang sotonya tinggi atau luas, nanti dipakai untuk barbecue, acara all and new, nyanyi-nyanyi di situ buat acara. Zaman saya kecil seperti itu ya. Nah, itu soto ini sangat penting. Dan soto itu seringkali dibuat kamar kecil, bukan WC loh ya, kamar yang agak kecil, untuk nanti kalau ada orang mau tidur di situ, atau jadikan gudang di situ. Maka saudara kalau baca PL, nanti ada nabi yang ditaruh di atas soto untuk tidur di situ. Jadi dia kasih kamar. Dan di soto itu harus buat pagar. PL mencatat barang siapa yang ada soto rumahnya dan tidak pasang pagar, ada orang naik ke sana lalu jatuh dan mati, Tuhan akan menuntut balas kepada yang punya rumah yang ada soto tapi tidak buat pagar. Jadi biasanya tempat itu nanti ada pagarnya supaya orang tidak jatuh. Nah, Daud waktu itu lagi renggangkan otot-otot gitu ya, kira-kira lah ya. Lalu naik ke atas, lihat pemandangan, wah, menyaksikan. Mendadak lihat ada wanita mandi. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apakah Daud pakai alasan naik ke soto untuk ngintip orang mandi? Ada jawab. Enggak. Soal baik sekali ya semua Daud ya. Enggak ya. Apakah ini cuma satu kali Daud naik ke soto?
Pasti sudah berkali-kali toh. Kalau sudah berkali-kali, kok hari itu bisa lihat wanita mandi? Oke, pertanyaan tadi, apakah Daud sudah tahu jam mandi wanita ini? Dia pasang wake up. Titit, 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 jam 3.15 ada cewek mau mandi. Apakah Daud tahu wanita ini mandi jam berapa sehingga bisa pas? Jangan tebak-tebak ya. Coba kita lihat ayat Alkitab. Daud waktu itu ada di atas, dia lihat ada wanita sedang mandi. Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Berarti sebelumnya dia pasti nggak tahu. Kalau sebelumnya dia sudah intip tahu, lalu dia tanya siapa? Si butet misalnya ya. Lalu hari kedua mandi lagi dia sudah tahu si butet itu ya. Hari ketiga butet lagi mandi. Hari kelima butet lagi kan. Tapi kali ini dia langsung tanya, ini siapa? Berarti ini kali pertama. Oke? Kalau kali pertama berarti bukan Daud suka ngintip orang mandi, sudah tahu wanita ini, maka dia sengaja petang-petang lalu naik ke atas. Nah, ini terjadi satu peristiwa yang tanda petik kebetulan. Kita percaya di Reform tidak ada yang kebetulan. Dan hari itu heran, kok bisa ada wanita mandi? Maka muncullah penafsiran yang berbeda yang mengatakan Batsheba yang sengaja mandi saat Daud sedang ada di Soto. Wah, saudara pegang yang mana ini ya? Daud yang sengaja mau lihat sama Batsheba yang sengaja buka-buka badannya. Sehingga Daud bisa melihat dan akhirnya Daud ingin mengambil menjadi istri. Menurut saudara, betulkah Batsheba yang sengaja? Oke, sekarang kita bandingkan, bayangkan ya. Batsheba sengaja, misalnya ya. Berarti dari pagi dia lihat ke atas Soto, sudah ada manusia belum? Jam 2 belum? Jam 3 belum? 3.5, sudah buka baju dia pura-pura. Serai. Wah lucu saudara ya. Itu kalau difilmkan nggak menarik saudara ya. Dia terus intip pegang gayung, sekarang belum. Ternyata prajurit bukan nggak jadi gitu ya. Intip terus di atas Soto. Dan ingat, istana tempatnya pasti berbeda jarak dengan penduduk biasa. Tetapi ini adalah istri Uria prajurit. Prajurit punya mes tidak jauh dari istana. Tetapi bukan juga terlalu dekat. Kalau dekat, Daud bisa melihat secara jelas. Mungkin Daud pernah tahu wanita itu karena pernah ketemu. Karena Daud punya prajurit, ada yang namanya Uria tadi. Mungkin pernah si Uria bawa istrinya ketemu dan minimal tahu wajahnya. Kalau minimal tahu wajahnya, Daud akan bertanya begini. Itu loh, wanita yang mukanya, yang hidungnya mancung, yang rambutnya panjang gitu ya. Dia kasih indikasi seperti itu, langsung orang berkata, oh ini siapa. Tetapi Daud tidak memberikan indikasi. Mari kita lihat. Di 2 Samuel di pasal yang ke-11, hanya ditulis tampak ada seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Nah ini menjadi penasaran. Kalimat elok rupanya ini ditambahkan oleh penulis atau sebetulnya mata Daud bisa melihat cantiknya luar biasa si wanita ini. Kalau dia bisa lihat cantiknya wanita ini berarti jaraknya tidak begitu jauh. Tetapi masalahnya kalau kita baca ini adalah kalimat dari narator. Kalimat dari penulis kitab suci. Jadi ada kemungkinan ini tambahan masuk. Yaitu wanita ini sangat elok rupanya. Atau bukan bicara wajah, tapi mungkin bicara bodinya. Sehingga waktu Daud melihat, seksi juga wanita ini, gitu kan? Lalu lihat di ayat ketiga. Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan ini. Berarti Daud tidak tahu wanita ini, saudara. Pergi tanya. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba. Nah ini menarik ya. Begitu sebutkan itu adalah Batsheba. Dikasih keterangan binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Begitu dikasihkan daftar nama sama nama keluarga,
Berarti cewek ini tidak boleh diapa-apain karena sudah milik orang. Jelas? Dipercaya Batsheba adalah cucunya Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat yang sangat luar biasa yang menasihati si Daud yang nanti akan menjadi memberontak karena dia akan mendukung Absalom. Jadi lihat, orang ini adalah cucu dari penasehat. Oke? Berarti ada relasi sangat baik saya sama kakeknya. Ditambah lagi istri Uria. Ada relasi baik saya sama suaminya karena suaminya adalah prajurit hebat yang kurekrut menjadi prajurit di dalam kerajaan. Lalu sudah disebut istri. Berarti jangan kau apa-apain wanita ini. Oke? Tetapi heran, lihat apa yang terjadi di sini. Ayat keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, ini menjadi misteri. Orang yang mempunyai konsep Batsheba yang menggoda, mereka pakai ayat ini. Kalau Batsheba bukan orang yang menggoda, dia pasti akan teriak histeris dan lari terbirit-birit. Lalu Daud akhirnya malu. Tapi kenapa Batsheba kok tidak ada kata teriak, tidak ada kata protes dan marah? Kalau begitu, Batsheba sendiri pengen. Nah, maka orang-orang yang punya konsep ini adalah ulah dari Batsheba, mereka memakai ayat-ayat ini. Tetapi Alkitab tidak memberikan indikasi ini dari si Batsheba yang mata genit menggoda raja atau dari si Daud yang mata keranjang yang suka intip orang mandi. Alkitab tidak memberikan indikasi kalimat yang secara fix, tapi kita bisa menemukan bukan Daud setiap hari intip orang mandi. Yang kedua, bukan Daud yang mengatur jam di mana nanti si Batsheba mandi, dia harus ada di atas. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah Batsheba yang mengatur jam mandi? Saya tidak percaya Batsheba yang mengatur jam mandi pas si Daud ada di soto. Kalau begitu, peristiwa ini terjadi bukan dari hasil rekayasa dari Batsheba atau rekayasa daripada Daud. Tetapi waktu terjadi, perhatikan Daud menyuruh orang untuk mengambil si Batsheba dan Batsheba taat. Kenapa Batsheba taat? Karena di dalam kebudayaan waktu dulu, seorang raja berhak memanggil orang untuk menghadap ke dia. Saya kalau raja di bangsa kafir, saya bisa mengambil orang, menyuruh orang, panggil dia ke istana. Orang itu akan datang ke istana, dan orang yang dipanggil datang ke istana, orang itu akan dianggap terhormat. Di antara begitu banyak rakyat, kenapa dia yang dipilih untuk bisa masuk ke istana? Dan semua orang yang bisa masuk ke istana, dia harus bersihkan diri dulu. Tidak bisa baru bangun tidur, masih ada ngiler-ngiler hadap raja, cari mati dia. Dia harus mandi, dia harus kasih wangi-wangian, karena raja harus menerima tamu yang sudah bersih dan wangi. Berarti Batsheba sudah dalam posisi tubuh yang bersih, yang wangi, yang tidak tampak kumuh, dan sekarang terjadi pertemuan. Nah, waktu terjadi pertemuan, ini Alkitab langsung mempercepat pertemuan ini, langsung terjadi Daud tidur. Mungkin ada pembicaraan, saudara. Ada ngobrol-ngobrol. Kamu ya yang kemarin mandi itu. Mungkin ada kalimat-kalimat, saudara ya. Tetapi kita tidak dikasih tahu oleh Alkitab. Mendadak Alkitab mempercepat, Daud langsung meniduri si Batsheba ini. Dan waktu meniduri si Batsheba ini, Alkitab catat Batsheba nanti membersihkan diri. Nah, ini kalimat yang menarik. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Tidak ada kalimat dia marah, pulang dengan nangis, mata bengkak-bengkak. Nah, ini menjadi misteri ya. Kenapa wanita ini tidak teriak dan tidak muka nangis dan marah-marah. Dan Alkitab catat, dia membersihkan dirinya. Artinya, dia membersihkan dirinya dari semua permainan dia sama Daud. Di dalam Alkitab, seorang wanita yang keluar lelehan dan seorang laki-laki yang keluar lelehan
dia sedang di dalam najis. Dan itu ada hukum di dalam perjanjian lama. Jadi Batsheba sedang membersihkan diri, setelah bersihkan, lalu dia pulang. Nah, perhatikan. Ini cinta sejati atau cinta palsu? Saudara kalau ditaksir oleh satu cowok, saya tanya, Bang, apa yang membuat abang jatuh cinta sama saya? Lalu dia jawab, karena aku lihat kau mandi. Wah, kira-kira saya putusin dia atau tidak, saudara ya? Karena aku lihat kau mandi. Ini cinta sejati atau cinta palsu, saudara? Tidak pernah komunikasi, bicara, tidak pernah ngantar dengan ojek, antar ke mall, angkat belanjaan dari pasar swalayan gitu ya. Tidak pernah tanya ibumu siapa, lu hobi makan apa, bakso atau apa, tidak pernah tanya. Baru lihat mandi langsung tiba-tiba bersetubuh. Ini pasti cinta palsu, saudara. Lalu kenapa Daud lakukan? Karena Daud mempunyai pikiran, aku raja yang sangat tinggi, aku sudah mengalahkan bangsa-bangsa, aku sudah menjara, aku sudah menawan musuh, dan raja bisa tidur sama siapa saja yang dia sukai. Nah, saat itu Daud sudah menjadikan dirinya seperti raja bangsa-bangsa kafir. Semua raja melihat ada wanita cantik, dia bisa ambil jadi istri, dia bunuh suaminya. Dia lihat ada anak yang masih muda, dia ambil jadi istri, mama papanya harus rela dan harus bangga karena anakmu dijadikan istri oleh raja. Maka Daud memakai cara dunia ini, meskipun sudah ada suami, ambil dia. Setelah ambil, Daud pakai cara untuk mematikan Uria. Tetapi dia pakai cara yang tanda petik bijak, saudara ya. Bijak di dalam dosa dia. Orang kalau berbuat dosa, muncul bijaknya, saudara ya. Tapi bijak koslet. Dan dia pakai strategi yang hebat, luar biasa. Kalau Saul langsung ambil tombak, ketahuan. Nah, lu mau matikan. Coba bayangkan ya. Daud suruh-suruhan panggil Uria datang. Daud tombak dia di depan, gitu kan. Ketahuan. Daud pasti ada sesuatu nih, kenapa tombak? Tidak ada salah kenapa ditombak. Hanya setelah ditombak, lalu Daud ambil Batsheba. Langsung ketahuan. Kau bunuh Uria demi Batsheba. Ketahuan, saudara. Lalu bagaimana sindikat ini tidak terbongkar? Daud yang susun semua siasat-siasat. Siasat yang dia susun apa? Dia memakai 3 siasat. Nah, perhatikan. Ini 3 siasat daripada Daud yang setelah kita mengerti, kita tahu Daud bukan cinta Batsheba. Daud mau mengambil Batsheba atas keinginan dia, dan dia rela satu prajurit yang terhebat dihapus di dalam daftar prajurit. 37 prajurit akan mati satu sehingga jadi 36. Dan Alkitab listkan Uria di paling terakhir. Sehingga kalau yang paling terakhir hilang satu, atasnya masih banyak. Kalau mundur lagi, banyak top-top. Yang satu hilang tidak mempengaruhi. Tapi yang hilang ini justru rohaninya luar biasa. Mari kita lihat ya. Strategi yang pertama yang Daud lakukan, ini cara yang kita baca nanti, membuktikan Daud bukan cinta Batsheba. Ayat yang ke-6, Daud menyuruh orang kepada Yoab. Kasih tahu kepada Yoab ya. Suruh Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Raja punya hak. Panggil perempuan itu. Perempuan ini datang, lalu ditiduri. Panggil Uria, balik. Ingat, ini masih perang. Bayangkan ya, misalnya Daud ada di sini, lalu prajurit dikirim sudah sampai ke Solo, misalnya ya. Lalu lagi perang-perang, lalu tidur di kemah-kemah, mendadak ada satu orang naik kuda. Lalu perintah kepada si Yoab, kembalikan satu orang karena Daud mau ketemu dia. Dan orang yang sedang diam peperangan, lalu dipanggil pulang. Kira-kira sepanjang perjalanan dia pikirnya apa ya? Wah, istri saya jatuh di kamar mandi nih, geger otak nih, gitu kan. Pikir keluarga dulu kan biasanya kan. Ada apa nih ya? Lalu tanya suruhan, ada apa ya?
nggak dikasih tahu tuh, nggak gitu. Tapi muka dari Daud serius gitu ya. Boleh kita pikir ada apa? Dosa apa yang kulakukan ya? Aduh cilaka, aku mau dihabisin ya, aku mau dihabisin. Gitu. Kenapa lagi perang kok saya ditarik balik? Kenapa tidak tunggu selesai? Ada apa? Ada. Sepanjang perjalanan terus pikir, ada apa? Ada apa? Ada apa? Betul nggak? Lalu sekarang terjadi pertemuan. Daud pintar. Coba lihat. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab. Gimana? Perang-perang? Lancar? Peluru masih ada? Gimana tank? Yang kukirim masih ada? Gitu ya. Rudal masih komplit? Oh, gimana? Ada yang lecet? Oh, baik-baik. Itu semua basa-basi, saudara ya. Tentara gimana? Keadaan perang gimana? Kemudian berkatalah Daud. Nah, ini intinya. Ini main idenya. Kalimat pertama itu basa-basinya. Pergilah ke rumahmu. Oke? Basuhlah kakimu. Kenapa dia suruh Uria pulang? Saudara jangan sok-sok culun loh, saudara ya. Kenapa dia suruh pulang? Supaya dia tidurin istrinya. Contoh ya, hari ini Daud tiduri Siba-Siba. Besok Uria tiduri. 3 bulan kemudian perut Siba-Siba buncit. Kira-kira orang tebak anak siapa ini? Anak Uria. Maka Daud aman. Itu caranya. Jadi Daud mikir-mikir gitu ya. Selain strategi dan peperangan, dia juga strategi di dalam untuk mengatur siapa papanya nanti. Dan dia punya siasat, kalau saya bunuh ketahuan. Nanti kalau saya ambil jadi istri ketahuan saya bunuh. Maka caranya saya hapus identitas ini benih dari saya, maka kusuruh Uria untuk pulang. Zaman dulu kalau orang sudah pergi berperang, lalu pulang, maka dia akan melampiaskan nafsu seksnya ke istrinya. Dan sekarang dia di-ACC oleh raja. Kalau prajurit sedang perang, tiba-tiba pulang cari istri, tidur dulu lalu besok berangkat lagi, itu cari mati dia. Tapi ini ACC dari raja. Raja yang suruh balik, lalu raja yang suruh dia pulang. Maka secara logika kalau kita jadi Uria, pengen nggak pulang. Apalagi istri seksi gitu ya. Sudah berminggu-minggu ketemu gitu kan. Langsung akan pulang, langsung malamnya tidur, dan akhirnya nanti Batsheba hamil, maka Uria akan berkata, karena aku tidur sama dia. Waktu cek sudah berapa lama hamil, misalnya sudah 2 bulan gitu kan, 2 bulan 3 minggu misalnya. Lalu Uria pikir-pikir, iya di 2 bulan 3 minggu saya dipanggil udah pulang. Ya malam itu saya balik ketemu istri. Iya ingat lagi saudara ya. Karena selisih kalau cuma 1 hari nggak akan ketahuan. Itu siasat daripada si Daud. Lalu lihat rohani dari Uria ini. Mari kita lihat. Uria keluar dari istana. Wih, happy ending ya. Wah, membayangkan wajah istrinya. Malam pertama, lalu waktu hari pernikahan, janji nikah di gereja misalnya ya. Waktu bayang-bayang saudara ya. Karena sudah lama berpisah. Apa yang terjadi? Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Contoh ya sekarang, saya ini Uria. Saya disuruh pulang. Saya akan dilema karena ada hukum waktu dulu. Kalau saya masih dalam kondisi tugas perang, saya tidak boleh pulang. Lalu kalau saya pulang ditugaskan oleh raja, saya nanti akan ketemu orang-orang yang suaminya masih berperang. Karena prajurit lain kan ada di mes-mes sana tuh. Uria, kok lu pulang? Iya, raja yang suruh. Lupamu gitu ya. Kok raja suruh kamu, yang lain kok tidak disuruh? Maka perlu ada bukti. Kalau tidak, waktu dia pulang, dia akan diinterogasi oleh semua. Kenapa kau kabur? Maka semua akan mencemoohkan dia. Dan Daud memikirkan satu siasat. Supaya dia pulang ada alasan, maka dia akan bawa hadiah dari raja. Contoh ya, dia pulang membawa satu hadiah raja. Oke. Hadiah raja itu pasti diketahui oleh orang-orang yang nanti akan ketemu. Waktu dia sampai ke perkampungan misalnya ya, tempat mes-mes di sana orang tanya, kau lu pulang? Iya raja suruh saya pulang.
Ini hadiah. Oke? Kenapa dikasih hadiah? Perang belum menang, hadiah dikasih. Artinya, Uria, kau sudah selesai tugas, kau tidak usah perang lagi, kau sudah raih kemenangan. Ini hadiah untukmu. Raja akan kasih hadiah kepada semua prajurit yang sudah mengalahkan musuh. Sekarang Uria belum kalahkan, sudah dikasih hadiah. Artinya, selesai kau berperang, nikmatilah masa tidurmu dengan enak, karena kau tidak ada salah, kau ada jaminan hadiah raja. Sekarang, tadi si Uria pulang, lagi jalan, mikir-mikir, aduh gimana ketemu orang-orang. Mendadak ada suruhan raja kasih hadiah. Maka kalau sudah dapat hadiah, dia pulang lebih cepat lagi. Tidak usah bayangkan lagi kecurigaan orang karena sudah ada jaminan. Tetapi lihat, Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumah. Kalimat ini repetisi terus, tidak pergi ke rumah. Orang kayak begini loh. Kesempatan berdua sama istri, kesempatan menyaksikan aku prajurit yang belum kalahkan musuh sudah dianggap menang. Berarti prajurit teladan. Tetapi di otak dia, musuh belum dikalahkan. Jangan-jangan ada musuh yang datang menggempur istana, maka Daud akan mati. Saya prajurit yang dikirim pulang untuk pulang ke rumah. Tapi raja sama prajurit yang sedang berperang, sama musuh yang masih hidup di sana, raja suatu saat bisa digempur. Kalau raja digempur, bagaimana hidup raja? Maka saya prajurit, saya akan jaga raja ini. Saya tidur di depan pintu. Hebat tak? Kalau saudara temukan orang ini, jangan bilang, jadikan dia suami, tidak ya. Jadikan dia seorang yang dapat dipercaya di dalam usaha kita atau di dalam gereja, karena orang ini sangat langka. Seluruh kitab suci cuma Uria yang berjiwa ini. Maka tadi saya katakan, kalau Daud sekamar sama Uria di sorga, nggak tahu dia ngomong apa itu ya. Lihat ya, dia tidak pergi. Lalu informasi ini diinfokan ke Daud. Uria tidak pergi ke rumahnya. Waduh, pusing kepala ini orang ya. Ini auban kali. Jangan sudah patah hati sama istri mau cerai kali ini ya. Kenapa pulang dia? Tapi dia punya jiwa membela raja. Lalu berkatalah Daud kepada Uria. Daud pakai kalimat lagi. Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Ingat, Jogja ke Solo capek jalan kaki, gitu kan? Istrimu sudah tunggu, sudah rindu, gitu kan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumah? Bayangkan ya, Daud sekarang tanya dan Uria kasih pengakuan. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, tidur dengan istriku? Daud mestinya waktu dengar hancur hatinya gitu kan. Waktu dia dengar malah pusing dia. Plan B ini harus plan B. Ada orang hebat kayak begini. Kalau orang ini ada di gereja ya, puji Tuhan si Uria ini. Lihat Yoab sama teman-teman seperjuangan semua prajurit masih diam kengerian, pertempuran belum selesai. Masa aku bisa pulang? Lu pulang kan disuruh, lu ada hadiah. Suruh makan, minum, tidur dengan istri. Aku nggak bisa. Dan dia sudah diselesaikan tugasnya, dia tetap bertugas, dia tetap jaga raja, karena tidur di depan pintu istana. Oke? Lalu perhatikan. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, tidur dengan istriku? Demi hidupmu, demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Tak nafsu dia. Daud tidak tak nafsu, Uria tak nafsu. Demi apa? Demi kehidupan daripada Daud. Daud lakukan semua ini demi kematian Uria. Janda. Ini strategi Daud yang betul-betul sangat jahat dan Alkitab sengaja tulis panjang lebar karena nanti dibahas di kitab Matius. Nanti kita akan singgung ya. Hari ini kita telat sedikit, nggak apa-apa ya. Saudara sudah mandi toh?
Amanlah sudah. Lihat di ayat ke-12. Kata Daud kepada Uria, plan B. Dia nggak mau balik kan? Oke, nggak mau balik nggak apa-apa. Udah lu di sini saja ya. Memang jiwamu auban, gitu ya. Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepaskan engkau pergi. Lu ingin perang ya? Oke, istirahat sebentar lah ya. Mungkin kamu masih pegel-pegel ya. Urat kejepit ya. Sebentar aja. Nanti besok lah, besok ya. Sabar. Gue kirim kau balik gitu. Lalu Daud membuat Uria mabuk. Jahat dah. Kenapa buat dia mabuk? Orang kalau sudah teler, dia sudah lupa tugas, maka dia ingat adalah rumah. Dulu saya pernah layani satu orang, dan orang itu pemabuk. Dia kalau sudah mabuk, lalu sudah teler, kadang-kadang sudah sangat teler, dia bisa tidur di paret. Tapi kalau dia sudah teler, dia tahu tidak lama lagi aku akan kelelep. Maka dia gunakan kemampuan dia masih sadar sisa sedikit untuk jalan pulang dia. Begitu sampai ke rumahnya, dia hancurkan kaca-kaca. Dia pecahkan, TV dia hancurin. Lalu dia tidur pulas di lantai. Besok dia bangun cilaka. Kaca hancur, aku mesti beli lagi. Akhirnya dia jadi bodoh kayak begini, saudara ya. Nah intinya apa? Sudah teler di dalam kesadaran. Dia ingat rumah. Dan dia pulang. Lihat ya, Uria dibuat mabuk. Waktu Uria mabuk, kalau saya gambarkan saya jadi Uria, saya tanamkan di otak saya. Hari ini saya dikasih minum, saya mulai linglung, tapi tidak boleh tidur, tidak boleh pulang, tidak boleh pulang. Raja bisa bahaya, tidak boleh pulang, tidak boleh pulang. Saya terus tanamkan, tidak boleh pulang, tidak boleh pulang. Sedangkan raja punya pikiran, pulang. Lupakan Yoab, lupakan Tabut, lupakan, pulang. Ingat cincin kawin gitu kan. Dia bilang, tidak pulang. Coba lihat, wah ini Uria hebat saudara ya. Kalau saudara punya anak, kasih nama Uria saja. Oke, Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, wah sudah saatnya tidur pulas nih ya. Keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hambanya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Waduh, sudah dibuat teler gitu ya. Masih sadar-sadar. Tidak balik dia. Tetap bertugas. Hebat nggak? Kalau orang masih sadar-sadar bertugas wajar. Sudah teler-teler masih bertugas. Dan dia teler bukan karena dia sendiri mau teler. Karena dibuat teler oleh si Daud. Saya nggak bisa pikir ya. Daud kok bisa lakukan hal kayak begini demi seorang wanita. Dan akhirnya si Uria dengan kepolosan tetap tidak mau pergi. Daud pusing kepala ini ya. Aduh, gimana? Orang kalau jahat tuh jadi lihai, saudara. Orang bodoh pun jadi pintar. Sekarang plan yang ketiga. Ini plan yang terakhir. Coba kita lihat. Karena dia ngotot mau pergi perang. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab. Kirim dengan perantara Uria. Wah, sekarang Uria pengen kembali. Sekarang dia bawa. Ternyata itulah surat kematian dia, saudara. Bayangkan ya. Surat cinta raja, berkorban untuk raja. Raja titip surat. Dan isi surat adalah isi kematian saudara yang cinta raja. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih ya? Wah, Uria masih belum tahu. Isi suratnya, tempatkan Uria di dalam barisan depan. Persis seperti Saul kerjain si Daud. Angkat menjadi pemimpin pasukan 1000, supaya dia ada di paling depan. Supaya mati dia. Sekarang Daud lakukan dosa yang sama. Tempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya. Jahatnya luar biasa. Kita perang ya, ayo kita perang. Begitu maju kabur semua. Tidak ada lagi plan ketiga. Tidak ada plan keempat. Ini sudah plan yang ketiga, yang terakhir. Uria harus mati. Dan Yoab sebagai seorang pemimpin
Dia sangat membela si pemimpin yang sinting. Akhirnya strategi ini berjalan dengan baik. Dan waktu Daud dengar Uria mati, apa yang dia katakan? Betul-betul jahat si Daud ini. Mari kita lihat ya. Di ayat 24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Pada waktu itu pemana-pemana menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok. Daud ditusuk dengan tombak, dilempar dengan tombak, tidak kena. Dikirim ke medan pertempuran, tidak mati. Lalu kondisi peperangan terjadi seperti ini, ada panah-panah, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lihat, Daud berkata begini. Kemudian berkata Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab. Janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Artinya, di dalam peperangan pasti ada yang mati, ada yang tidak mati. Saatnya kau hidup, mungkin nanti kau mati. Hari ini kau mati, jangan kau kira ini adalah kutuk. Karena di dalam peperangan bisa saja saya juga mati, kamu juga mati. Ini hal yang biasa. Jadi si Daud menghargai nyawa Uria sangat remeh. Demi apa? Demi Batsheba. Dan Batsheba akhirnya mendapatkan seorang suami yang jahat kayak begini. Dan Batsheba pasti tidak tahu si Daud punya siasat yang jahat kayak begini. Dan waktu Batsheba mendengar suami sudah mati, Batsheba berkabung dan dia nangis. Nah, ini membuktikan Batsheba masih ada rasa cinta kepada suami. Kalau dia sudah tidak ada karena suka goda Daud, maka Batsheba akan berkata, memang sudah biasa. Di dalam peperangan ada pedang kena si A, ada pedang kena si B. Daud punya rencana, Uria harus mati. Sudah mati, biasa, orang mati biasa. Tapi si istri Uria waktu dengar langsung sedih dan berkabung. Ini membuktikan kematian Uria bukan direncanakan oleh Batsheba, tetapi oleh Daud yang begitu jahat. Oke. Nah, setelah Uria mati, kerugian besar terjadi di dalam kerajaan Daud. Meskipun Uria ada di nomor yang terakhir dalam urutan prajurit, tapi urutan terakhir inilah yang memecahkan rekor. Tidak ada prajurit dari PL sampai PB yang jiwanya seperti Uria. Uria betul-betul pupuk asli, saudara ya. Uria kan pupuk toh. Uria ini betul-betul hebat luar biasa, saudara. Pupuk Uria. Ini betul-betul kualitas super ya. Yang kayak begini nggak dijaga dengan baik-baik. Tapi akhirnya setelah kematian ini, Daud tidak merasa bersalah, dia kira aman. Nanti Tuhan mengirim Nabi Nathan, membuat si Daud akhirnya mengaku kesalahan dia. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa cerita ini, cerita Daud sama Batsheba yang mandi, siasat Daud ditulis panjang lebar, kenapa tidak dihapus saja? Malu-maluin Daud, hamba Tuhan yang diperkenan Tuhan gitu ya, coret-coret gitu kan. Buat aib, coret saja. Tuhan izin catat. Karena nanti akan dibahas di kitab Matius. Mari kita lihat Matius pasal yang pertama. Ini yang bagian terakhir ya. Perhatikan silsilah ini, ada berapa wanita yang masuk dalam silsilah? Berapa wanita? Coba hitung. Siapa saja? Siapa wanita di dalam Matius 1 silsilah ini? Semua bisa temu? Lihat dulu dari ayat 1 ada, ayat 2 ada, ayat 3 ada, ayat 4 ada, ayat 5, 6, 7, 8. Oke, coba sebutkan siapa wanitanya. Ada Tamar, terus ada Rahab, ada Ruth. Hah? Uria laki-laki, saudara. Istri Uria, lalu ada Maria. Oke, perhatikan hanya 5 cewek ada di dalam daftar. Dan hanya 1 cewek yang tidak ada nama.
Eh, apakah waktu itu Matius, siapa itu istri? Kita kalau ketemu orang ya, ini Pak Budi, aduh istri siapa ya? Ah, Bu Budi, selesai. Suaminya Agus, aduh istrinya siapa tuh? Bu Agus, selesai gitu kan. Apakah waktu itu si Matius lagi pusing kepala gitu ya, siapa dia, aduh siapa istri Uria, ini pupu apa lagi nih. Kenapa dia tidak tulis? Karena silsilah ini mengarahkan seluruh fokus mata kita untuk melihat si Daud. Oke, sekarang saya ajak kita lihat Matius 1. Coba lihat. Matius 1 dari ayat kedua dia tulis secara ordo, urutan. Abraham, Ishak, urut ya, turun. Ayat 1 dia tidak urut. Mestinya ayat 1 inilah silsilah Yesus, anak Abraham, anak Daud. Abraham dulu baru Daud kan? Abraham sama Ishak, Abraham dulu. Maka Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya kan? Urut kan? Tapi ayat 1 dia tidak urut, dia balik. Dia sebut Daud dulu. Di dalam cara penafsiran atau penulisan, orang yang mau dia tekankan atau kalimat yang dia mau tekankan, dia pindahkan ke depan. Itu kuncinya. Jadi dia mau tekankan si Daud ini. Oke, lalu lihat. Daud dia taruh di paling depan, baru anak Abraham. Lihat semua daftar nama raja. Salomo raja bukan? Raja ya. Kenapa Salomo tidak ditulis kata raja? Seluruh daftar raja hanya Daud yang disebut raja. Nggak fair ya, coba lihat. Ayat ke-6, Ishak memperanakkan Raja Daud. Nah, kita mengerti Daud raja. Daud memperanakkan Raja Salomo. Fair kan? Jelas? Raja Salomo memperanakkan Raja Rehabeam. Jelas kan? Semua kata raja dibuang, hanya Daud yang disebut raja. Kenapa? Karena dia mau arahkan kita, perhatikan si Daud ini. Lalu kenapa Daud harus diperhatikan? Mari kita soroti lagi. Setelah dia bicara tentang daftar wanita yang ada satu cewek yang tidak disebut nama, yaitu disebut istri Uria, berarti itu kunci memahami kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan jadi bangsa yang besar, lalu nanti akan ada raja yang akan menjadi raja yang memimpin bangsa Israel, dan raja itu harus dipilih oleh Tuhan, dan raja itu ternyata adalah Daud. Dan Daud mulai dengan kerajaannya makin menuju kepada puncak kejayaan, dan sampai ke puncak dia akan merosot turun. Dan titik puncak yang membedakan dia naik dan kerajaannya turun, itulah kasus istri Uria. Jelas? Itulah titik di mana kerajaan Daud akan hancur, karena di pasal 12 yaitu 2 Samuel mengatakan pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Dan akhirnya keluarga Daud mengalami kesulitan yang luar biasa. Tuhan langsung memvonis istrimu akan ditiduri oleh anakmu di siang bolong. Jadi Tuhan memvonis kerajaan Daud akan menuju kepada kemerosotan, dan silsilah Matius mengarahkan kemerosotan menuju ke Babel. Oke, lihat ya. Dari zaman Abraham, janji tentang keturunan, tentang bangsa. Lalu sampai bangsa Israel begitu kuat, ada raja. Raja yang diperkenan oleh Tuhan hanya Daud. Setelah menuju puncak kejayaan, sekarang kejayaan akan hancur, turun dari titik terujung, itulah kasus Batsyeba. Karena dosa itu kerajaan Daud menjadi hancur, dan hancurnya terus menungkik ke bawah, nungkiknya sampai ke pembuangan di Babel. Akhirnya kerajaan selatan dibuang ke Babel, lalu jatuh ke tempat yang sangat-sangat gelap, yaitu diam pembuangan. Setelah itu muncullah Kristus. Artinya dari tempat gelap muncullah terang. Maka Kristus yang akan memegang tongkat kerajaan Daud, yang akan bersinar di dalam kegelapan, dan Yesus yang akan memimpin semua puncak kerajaan yang tadinya sudah gagal, semua kerajaan ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Itu caranya. Bagaimana Matius menempatkan cerita tentang Uria. Maka istri Uria ini sangat-sangat penting. Dan percintaan mereka bukan percintaan dari hati ke hati.
Tetapi percintaan yang karena nafsu daripada Daud, tapi di dalam kedaulatan Tuhan. Karena Daud harus nikah sama Bathsheba. Kalau Daud tidak nikah sama Bathsheba, nanti Salomo tidak muncul. Kalau Salomo tidak muncul, Yesus tidak muncul. So, jangan pakai kalimat saya selalu berkata kepada pacar, mari kita tidur sama-sama. Ingat, Mesias sudah lahir gitu ya. Jangan kau kira kau tidur sama wanita yang lain untuk melahirkan satu orang yang disebut Mesias. Mesias sudah lahir. Maka jalur Mesias itu Tuhan pelihara. Sehingga seolah-olah kok di luar nalar kita ya, kok bisa pakai cara ini ya. Itu dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa ganggu-gugat. Intinya Mesias sudah lahir dengan cara begitu. Kita tidak boleh pakai cara ini untuk berkata, nanti di keturunanku akan lahir satu pendeta besar. Melalui kita bersekongkol gitu ya. Lalu nanti kita lihat orang mandi, kita nikahin dia. Lalu nanti lahir satu pendeta besar. Tidak, saudara. Ini semua di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, sekarang saya mau simpulkan ya. Jadi apa yang Daud pikirkan secara kelicikan dia di dalam dosa dan bijaksana negatif dia, akhirnya dirubah oleh Tuhan, dan sejak itulah dia sadar. Dan dia buat Mazmur. Mazmur dia menjadi Mazmur yang sangat terkenal, dan saya lihat Daud orang yang luar biasa. Sekali dia berkata, aku berdosa, dia tidak ulangi lagi. Tahu dari mana? Saudara bilang, oh dia nggak pernah intip orang mandi lagi. Bukan. Tahu dari mana? Saudara mau tahu? Sekarang kita lihat kitab Raja-Raja. 1 Raja-Raja di pasal yang pertama. Saya akan baca sampai ayat kedua. Lihat, ini Daud betul-betul bertobat. Raja Daud telah tua dan lanjut umur. Raja bisa ambil siapa saja untuk jadikan istri, suka-suka ya. Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Kalau selimut sudah tidak mempan, kasih selimut hidup. Bayangkan kalau Daud bukan orang yang bertobat. Kesempatan. Bukan gua yang minta, tapi gua yang disodorin. Betul nggak? Tapi apa kata Alkitab? Ayat ketiga. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik. Cantik, saudara ya. Dapatlah Abisak gadis Sunem lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik. Kalau waktu itu Bathsheba masih hidup, Daud lihat, aduh enggak nafsu. Udah nenek tua kok, gitu kan. Tapi lihat ya, cantik kali, gitu kan. Dan ia menjadi raja dan melayani dia, tapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ini pertobatan Daud yang sungguh-sungguh sejati. Sekali dia jatuh, lalu bangun dan tidak jatuh lagi. Kesalahan kita sekali jatuh, ada jatuh kedua lagi. Lalu jatuh ketiga, keempat, dan seterusnya. Daud, orang diberkati Tuhan. Dia harusnya dihukum mati. Tapi dia dikasih hidup. Dan dia tahu aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan dia komit dalam hidupnya. Sampai tua. Dapat ujian yang paling sulit. Dapat satu perawan cantik. Wih, luar biasa cantik. Lalu bandingkan lagi sama si Bathsheba sudah nenek-nenek gitu kan. Lalu bukan gua yang cari cewek ini yang disodori kepada saya, disuruh bekap saya supaya saya hangat. Alkitab catat, Daud tidak bersetubuh dengan dia. Inilah kemenangan Daud di masa dia tua. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati kami dalam hidup kami sering mengalami jatuh bangun. Dan kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, beri kepada kami hati seperti Daud. Meskipun Daud di dalam kesuksesan dia, ada saatnya dia bisa jatuh. Tetapi setelah dia jatuh, Tuhan memulihkan dia, dan dia berkomit sampai masa tua. Tidak mengulangi semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Tuhan berkati setiap anak-anak muda di tempat ini, biar setiap anak-anak muda
hidup takut akan Tuhan, dan menjalankan apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan. Berkati setiap anak-anak pemuda-pemudi di tempat ini, di dalam masa-masa mereka kuliah ataupun mereka memasuki dunia pekerjaan. Mereka akan menghadapi begitu banyak tantangan di masa depan. Tuhan ingatkan mereka. Apa yang pernah dibahas hari ini, apa yang kami harus lakukan sebagai anak Tuhan yang sejati di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.